Ibu Dr. Ketuati Widi Budi MSI, yang kami hormati para dosen pada ini, seluruh sivitas tingkat Universitas Muhammadiyah Jakarta yang saya sampaikan. Pertama-tama kami perkenalkan dulu saya sendiri, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, TNI nama saya, dan dari hari ini di sekitar diri saya ini ada Sekretaris Dinas Perhubungan Bapak Agus Haris, kemudian sebelah kirinya ini Bapak Dedi, Kepala Bagian Bina Perusahaan Kota Surabaya. Sebelah kiri lagi itu Bapak Mairona, ini Kepala UPT Terminal Surabaya. Yang memang terminal itu dulu sebenarnya terbesar di Asia Tenggara. Dan sebelah kiri lagi ini Kepala UPT Pemulihan Kendaraan Bermotor di Andes. Dan sebelah kiri lagi Pak Abdul Manap, ini Kepala UPT Pemulihan Kendaraan Bermotor di Rio. Dan juga ada dari Bapak Bu, pertama terima kasih atas kehadiran rombongan Ibu Retno dan Pak dosen dan Ibu dosen sekalian. Tentunya pagi hari ini sesuai dengan jadwal acara yang disampaikan kepada kami, ya, kami mungkin segera saja untuk masuk pagi untuk paparan mungkin dari dulu. Baiklah, saya terima kasih dari Bu Retno, saya sampaikan bahwa kita mendapatkan apresiasi yang cukup luar biasa, dan kami pada ibu-ibu karena perjuangan kami juga tidak sia-sia selama mungkin pelayanan khususnya di bidang perhubungan ini memang kita sayangkan sudah bisa tahu 65 di bidang perhubungan dari sampai sekarang memang tidak ada perubahan. Itu yang saya sampaikan pada saat ada aparat di mana-mana dan aparat di Kementerian Perhubungan, dan khususnya untuk pemerintah Kota Surabaya memang untuk regulasi birokrasi dengan menggunakan pelayanan elektronik ini sekarang ini sudah biasa di seluruh APD maupun di jajaran bawah sudah diupayakan untuk menggunakan elektronik. Jadi ada dari government dan juga APD sudah melaksanakan pelayanan secara sistem komputerisasi. Di semuanya dipastikan oleh Wali Kota juga untuk pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Saya kembali lagi kepada khususnya untuk Dinas Perhubungan, jadi sesuai kunjungan yang akan dilakukan nanti terminal, dan kemudian kami akan sampaikan tentang pelayanan di kemudian jadi aplikasinya begitu karena bisa dilihat. Yang pertama yang jelas, dengan pelayanan yang dulu itu sangat jauh berbeda, sangat berbeda. Dan kalau dulu mungkin secara manual, kemudian pelayanannya juga tidak jelas, tidak tahu, kemudian orang baru datang pun tidak akan mengerti bagaimana syaratnya, apa syaratnya tidak mengerti. Tapi dengan begitu kita bisa masuk ke situ, akhirnya saya punya kesempatan jadi besok saya bilang ini harus direformasi, termasuk sistemnya, pelayanannya, dan seperti ini karena masyarakat tidak harus dilayani. Mungkin ada satu kejadian yang dulu mungkin kita semua dengar, kejadian penangkapan di kemudian sudah melibatkan kepala dinas maupun seluruh staf yang ada di sana dan diberhentikan. Dan juga terserah mungkin kita semua tahu, mungkin juga dari sana kita bangkit
sana untuk memonitor dan merekam seluruh kegiatan yang ada. Jadi kita juga tidak bisa mengharap, tidak bisa bersulit lagi karena semua direkam. Karena ada asistensi dari bidang pencegahan, pada saat itu kesempatan bagi kami karena masih bidang pencegahan itu, sehingga kami harus berbenah secepat mungkin sesuai dengan arahan KPK. Mungkin kita bisa lihat slide Mas Samsul. Jadi ini video kurang lebihnya gambarannya kemarin mungkin sekalian kita lihat dulunya. Lanjut. Ini biodata saya dari Palembang. Ada asisten. Di Surabaya ini anak banyak 2 hari ini ada dari Irian, ada dari Palembang, ada dari Bima, ada dari seluruh Nusantara. Jadi saya pendidikan di ahli lalu lintas edukasi lulus tahun 87 dan S1 di Surabaya, S2 dari Yogyakarta, pernah dinas di Lamongan, Surabaya, di Pasuruan, lahir di Surabaya, di kota Surabaya. Lanjut tentang kota Surabaya, di atas kota Surabaya, semua tahu. Lanjut, ini batas yang ada, luasnya kurang lebih 22.000 meter persegi. Ada 31 kecamatan dengan 160 kelurahan. Kelurahan itu ada di kelurahan. Tidak kecamatannya. Ya, lanjut. Jumlah penduduk sampai dengan 2013 ini kurang lebih 3 juta lebih. 3 juta lebih. Lanjut. Ya, terus. Dinas Perhubungan sebelumnya adalah Dinas Kesehatan, tetapi pada tahun 2000 itu merger, ada 3 dinas, dinas parkir, dinas terminal, dan dinas kesehatan merger jadi satu, yaitu Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Terus ini potensi SDM kami kurang lebih ada 800 orang, termasuk pegawai kontrak. Lanjut, ini struktur organisasi kepala dinas, sekretaris, mulai dua agak suka, kemudian bidang-bidang, membagi dua kepala seksi masing-masing bidang. Di bawahnya ada 8 PDD. Setiap kepala PDD hanya membawa satu kasubag itu saja. Strukturnya jadi seperti yang kita lihat pada ini. Lanjut. Kendaraan kemudian kendaraan bermotor. Kita sudah memiliki ISO 9001/2008. Jadi kita sudah bersertifikat ISO. Lanjut. Dasar umum Indonesia terus. Lanjut saja. Kendaraan wajib uji kita di unit Biom ini, yang di Biom itu melayani kendaraan kecil. Jadi sampai dengan pickup yang jumlah berat yang diperbolehkan 3.500 kg. Lebih dari 3.500 dilayani di kemudian tandes. Jadi kendaraan besar tandes hampir imbang, kurang lebih 1.000 sampai 1.000. Ya, sebelumnya 88.000 kendaraan wajib uji yang terdaftar di kemudian di Surabaya. PAD kita, pendapatan hasil data kita dari tahun ke tahun seperti ini. Jadi sekarang kurang lebih 15 miliar per tahun. Lanjut. Ini data SDM di kemudian kurang lebih ya 47 orang di tandes. Ini ada tenaga magang, ada tenaga penguji berkarya, dan
mulai dia ada strata pemula sampai dengan penilaian. Lanjut. Permasalahan sebetulnya di seluruh Indonesia ini hanya ini saja yang saya kita internalisir itu hanya pengurusan perizinan terkesan rutin dan memerlukan waktu lama. Jadi semua orang itu tidak tahu. Karena sampai 1 hari saya itu, 1 hari setiap hari saya kita itu sudah saya urus rata-rata dulu. Saya bilang kepada data dulu ini, kenapa ini nggak bisa semua harus sampai jam 4 sore? Apa yang itu? Sampai berpuluh-puluh tahun. Kedua, investasi masih dilakukan secara luar dan belum terrealisasi secara nasional. Nggak sama seluruh Indonesia. Orang daftar pun nggak pernah tidak terima. Jadi orang tahu sama tahu ya sama tahu aja. Data dan melayani yang nggak tahu ya kalau akhirnya ditangkap sama tahu. Itulah masalah. Kemudian sarana penunjang kurang memadai. Sarana muat itu saja. Tidak ada indikasi untuk inovasi ke depan. Yang keempat, mindset SDM tidak mengutamakan pelayanan. Jadi dia mengutamakan dirinya sendiri. Bagaimana dia mendapatkan pertahuan itu? Bagaimana dia bawa sapi sendiri-sendiri? Dia periksa sendiri, dia tanda tangan sendiri. Itu sudah tidak benar. Tidak benar semuanya. Ini yang saya rangkum dari beberapa sekolah. Lanjut. Kemudian kita coba untuk mengidentifikasi aplikasi yang kita laksanakan. Pertama, pelayanan di depan, yaitu kronologis harus seperti apa, kemudian pemeriksaan kendaraan bermotornya harus seperti apa, kemudian pelaksanaan pelayanan di back office-nya bagaimana, kemudian pelayanan di tempat, pelayanan yang di luar, bagaimana kita melayani masyarakat yang di luar, bisa kita dikumpulkan. Jadi kita bisa mencapai ini dengan ya tentunya dengan perlawanan yang begitu hebat dari mereka yang di bawah, tapi saya tidak akan peduli. Jadi kuncinya adalah satu komitmen pimpinan dan kemauan pimpinan yang betul ke bawah dan harus diawasi. Tidak bisa melawan orang-orang yang sudah kental dengan pelanggaran, kental dengan hal-hal yang tidak benar, itu susah. Dan perlu saya sampaikan juga pada beberapa bulan yang lalu, saya laporkan ke wali kota berdasarkan pengamatan, akhirnya satu kantor ditindak semua. Kita sudah lakukan. Kalau kantor kita masih ngobrol saja tidak ditindak semua lagi. Jadi kita harus kuat komitmen itu. Dan Ibu Wali memang juga pendapat dari kita pindah semua penguji nggak peduli itu yang masih belum kita pindah dari kecamatan dari habis. Ada orang dulu pernah banyak semua yang berperan tak keluarkan semua. Pada saatnya kami bertanya, kenapa ini smart card belum kami lakukan? Sebetulnya enteng, tapi smart card ini murah. Tetapi smart card ini nasional harusnya yang menyelenggarakan. Karena itu kan harus sama. Kalau smart card kita sewa di Surabaya nggak bisa dimanfaatkan di jalan dengan rider yang daerah lain juga percuma. Saya sudah coba berusaha agar segera dilakukan ini. Termasuk sebetulnya yang Pertamina semacam itu sebetulnya tidak perlu Pertamina adalah satu saja departemen kementerian yang menyelenggarakan itu bisa dipakai untuk seluruh kepentingan. Kemudian pada 2013 ini pendaftaran online juga sudah bisa dilaksanakan. Jadi action plan ini kami laksanakan dengan ketat dan terlaksana. Alhamdulillah terlaksana. Termasuk pengembangan pertama dengan begitu bangunannya jelek sekarang menjadi bagus. Dan kembali lagi satu. Jadi action plan ini adalah perangkat kami untuk merangkak sampai dengan ini alur pengujian kendaraan bermotor mulai pendaftaran kita buat jelas. Jadi layanan apa yang dia pilih, apa uji kendaraan, apa rekomendasi. Dia bisa berubah bentuk, bersifat, mutasi keluar, atau minta uji ke Surabaya. Ini uji kendaraan, uji pertama, mobil baru, apa uji berkala, apa numpang uji masuk dari daerah lain di Surabaya.
bisa kita dapatkan dari tadi dengan satu orang pengurus sehingga tidak kena tipu yang lain-lain. Dijadwal kapan dia akan ini ada tanggal 5. Kalau misalnya mobil itu sibuk, bisa melalui drive-thru. Dia bawa suratnya, bawa uji, masuk saja langsung. Ini dari data masuk dari kasih dataran. Jadi dia punya data tadi masuk. Besok jadi dia bawa data dan besok akan ditekan waktu itu masuknya dan masukkan bukan yang pertama dari sini besok verifikasi menurut pemeriksaan langsung diperiksa di prauji. Prauji ini kami sudah menggunakan iPad semua. Jadi dia terkoneksi dengan sistem. iPad itu karena dulu satu tempat ujian saja fungsinya beda-beda. Ada bilang itu banyak dulu, ada lagi itu banyak tipis. Saya bilang ini teknologinya tidak jelas. Satu teman penyampainya tidak jelas. Ada yang bilang ini banyak tipis, ada lagi langkahnya kocak, ada lagi yang bileknya kocak. Tidak jelas. Saya tidak berharap ada berbicara macam-macam teknologi, tapi kita dulu gimana evaluasinya? Coba evaluasi roda-roda yang tidak lurus, 10% dan tipis, 10% dan mundur, itu tidak tentu. Padahal itu sama. Jadi itu saya berpendapat, saya lihat pada saat makan di restoran kok enak banget itu ada iPad sebentar. Padahal iPadnya banyak restoran dengan kemudian kita pakai itu. Jadi tidak perlu lagi kita nulis pakai tangan, tidak perlu lagi kertas, cuma pakai iPad. Selalu. Jadi dia mereka sistem bodinya mungkin tidak ada besar, rokok itu tidak ada semua. Tidak perlu dia harus saya masuk ke sistem, tidak bisa lagi dimainkan. Jadi dia tahu baru benar. Kemudian pemeriksaan uji emisi ini juga terkoneksi alatnya langsung dengan sistem yang ada. Jadi kalau dia sekian persen emisi karbonnya tidak lurus, langsung masuk tidak lurus. Misalnya dimainkan, dia harus upload hasil daripada elektronik tadi. Kemudian pemeriksaan bawah kendaraan. Dan kalau bisa saya balik, sejak dia pendaftaran awal di sini, kendaraan datang. Kalau dulu kendaraan datang bisa dimainkan oleh driver. Kalau sekarang nggak bisa. Begitu kita cek nomor urut ataupun di tembak kartu dengan alat langsung kamera kami di situ capture. Akan terlihat mobilnya. Jadi mereka menurut saya waktu itu mobil tidak datang sebelum saya rekat, saya tunjukkan mereka ini tidak ada mobilnya, tapi tidak datang karena itu. Jadi mereka itu harus diawasi dengan IT juga. Kalau dengan apa saja tidak bisa. Kita harus dengan IT. Kita perlu. Kemudian lampu utama ini juga dengan alat. Ini juga sistem pembayaran dengan alat. Itu hasilnya dari data-data itu. Kita bisa pakai upload langsung. Diskusi lurus, tidak lurus. Kalau tidak lurus, otomatis ada berita acara yang keluar dari satu filter tertentu. Tidak lurus berita acara yang mereka siapa kan sudah tahu dari awal dan dari ini keluar. Otomatis tidak ada saja yang bagian fungsi memeriksa. Tidak perlu lagi hubungan itu otomatis sudah ada dari informasi kemudian bapak saya tidak lulusnya ini yang kurangnya sudah keluar semua. Kalau dia lulus langsung keluar di pos, kita terima ujinya, kita keluar. Dengan sistem ini tidak ada lagi tunggu dulu, setelah proses tunggu lagi, tunggu makin caranya selesai. Terjadi kan bukan antriannya, makanya di kemudian berkumpul sudah sekarang dia datang diuji keluar harus Tuhan. Lanjut Tuhan. Kemudian verifikasi kedatangan yang saya katakan tadi. Kita pas ragu tadinya pakai sepakat bisa, tapi tadi sistemnya jenis standarnya harus sama nanti secara nasional bisa nanti. Tapi apa? Akhirnya kami kasih kartu dulu. Besok dia datang, kita tinggal tembaknya aja. Otomatis CCTV kita capture di situ. Dia order. Nanti dia. Nah ini kita lihat. Ini pada saat yang menipu saya. Tidak ada mobilnya, tapi mungkin kita
sekarang seperti ini, begitu dari data, sudah ada bunyinya. Kalau kosong itu berarti bohong ya. Tidak mengetahui dalam hal ini. Begitu juga dengan 6 bulan berikutnya. Kalau dari dasar nanti ada selanjutnya bikin. Nah seperti ini. Ini 6 bulan yang lalu. Hijau sebenarnya. Sekarang menjadikan ini dan berubah. Itu kita harus betulkan dari itu. Ya, kita berubah dulu. Ini tidak sesuai lagi. Kalau dulu nggak bisa terdeteksi. Makanya saya bilang, benar selama ini ini pemeriksaan data kita ambil datanya untuk pemeriksaan praruji ini yang diperiksa yang tidak menggunakan alat, yang menggunakan kasat mata. Ini ada kereta, kemudian penggunaan investigasi kali dengan alat. Ini pemeriksaan dari bawah juga tidak bisa. Ini penggunaan warna lampu dengan alat. Pemerintah dengan alat. Lanjut. Koneksi alat ini yang saya sampaikan tadi, ini dasar analisanya, semoga hasilnya 98%. Ini yang kita lakukan untuk sistem. Ini iPad-nya, dan hasilnya berapa ada di sini. Termasuk dari tes tidak ada, kita terus melalui iPad. Lanjut. Ini berdasarkan dia dan nanti sebelum nanti sudah penggunaan sistem kita. Jadi dulu data taruhan dengan mana dari data taruh sekarang sudah jelas. Tidak bisa disalib dalam sistem kita. Jadi di iPad itu selalu setelah di sini karena tidak bisa disalib nyalip permainan upaya duluan yang dulu tidak bisa. Lanjut. Ini menggunakan prediksi untuk pemeriksaan mengenai dulu ya pakai kertas begini, wah pakai tanda-tanda untuk punya tahu kita tahu sendiri di bawah sendiri semua teman-teman ini. Dia yang lolos kan dari tanda tangan, saya nggak bisa punya siapa tidak tahu. Dan kita awasi dengan kamera juga di sekitar sini. Dulu keluar masuk bebas kayak pasar. Lanjut. Ini ofisnya itu tadi di sistem pemeriksaan kendaraan. Ini ofisnya kendaraan hasil uji, proses screen hasil uji di layanan. Jadi yang luar di sini sudah ada visi yang menginformasikan kendaraan ini lulus. Di sini tidak menggunakan uji screen ditandatangani oleh penguji yang berwenang, yang punya kewenangan menggunakan kendaraan, kemudian hasil uji lalu uji. Kalau tidak lulus, ya dapat tidak ada di sini tidak dipersilakan. Tidak ada, tidak lulus, atau kalau lulus, silakan. Data manualnya dulu seperti itu. Iya, kita nggak kasih dulu ya, cara-cara ini datanya ini. Bayar dulu di sini jendela ini. Itu sudah rusak parah. Jangan kalian yang parah. Jangan dulu ini. Sekarang mudah-mudahan bertanda ada lagi operasi seperti itu. Karena sudah kami digital semua, sudah tak perlu lagi seperti itu. Kenapa orang suruh
nggak bisa ngomong Pak, maaf, jadi memang nggak lagi, ya mau nggak lagi, rusak benar-benar nggak bisa. Jadi sekarang sudah kita bahas seperti ini. Dan kali ini dengan kendaraannya secara teknis, ini wilayah kendaraan dulu pemiliknya siapa, di mana bisa dibeli mau 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, mau dibeli sesungguhnya nggak perlu dibeli semua. Jadi ini tidak selama-lama itu. Ini kalau dulu itu ada bayar dulu ini. Lanjut. Layanan di tempat kita juga ada dengan unit mobil kling. Ini lengkap peralatannya ya. Warna berhasil, gas analisernya, semuanya sudah memenuhi syarat sesuai standar yang disarankan. Ini sangat efektif karena Pak, seperti taksi sekali itu bisa 300, bisa ribuan kendaraan. Jadi kalau ribuan kendaraan dia datang kemudian akan mengganggu layanan yang penting kan, kasihan juga nanti. Ini kita yang sama. Bisa pada hari kerja, bisa hari libur, tidak ada masalah. Yang penting ada saling mendaftar, ada lokasinya yang bagus, kita dapat. Jadi, lanjut. Jadi data ini online juga, kita berbasis web, kita daftar, ada tempatnya. Karena kalau dia daftar ke kantor, kalau sudah dicipta itu tidak ada orang ini sama calon-calon itu tidak ada, bukan dari tempat. Kalau kita ada polisi apa, dia tidak ada di jalan-jalan mau masuk mendekati, tidak tahu mau uji, sudah dibutuhin kalau lalu. Ini kita daftar di sini, dia bebas ada dengan calon di dalam taman buku, ini taman buku itu. Harga daftar enak, langsung bayar berserta mobilnya, tidak ada lampu. Terpindah dari percalonan. Lanjut. Setelah sistem kami selesai, kami lakukan peningkatan sarana prasarana dan itu juga adalah saran daripada asistensi dari APK juga bahwa harus ada. Nah ini kantor yang dulu dibikin seperti ini umum dan terjadi seperti ini sekarang. Lanjut. Dulu sebelumnya seperti ini orang berkeliaran di daerah Batu dalam sudah masuk sini. Terus ya ini jelek sekarang melihat terus ya inilah setiap kali jatuh karena itu masih ada hampir setiap hari lah bertahun-tahun nggak mau kasih kabar terlaluan ada yang saya perbaiki. Sekarang dari begini di luar berhasil masuk ini luar ini nggak ada di Indonesia begini ujiannya nggak ada yang diberikan bagus. Lanjut terus. Anda lihat dulu ya ini sebelumnya. Karena ternyata yang saya dulu bagi satu-satu terus. Ini juga saran-saran dari KPK harus ada paparan informasi yang dibuka di sana. Ini sudah kita bagi semua seperti divisi antrian, pengumuman syarat uji, pengumuman akhir, kemudian skema alur, kemudian pemasaran juga ada termasuk kawan-kawan. Ini ada masyarakat juga saran dari KPK jadi kita menggunakan sendiri di sana bagaimana dengan kecepatan layanan cepat lambat atau dulu termasuk dengan sikap tugas termasuk puas dengan layanan dan kita di sini ada menjadi sementara itu dalam sistem layanan yang kita lakukan ini dan tentunya kami tidak berhenti seperti ini saja. Kita terus akan itu. Dan alhamdulillah kita juga di tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Bank Budi begitu dan KPK juga, kemudian di tingkat provinsi juga dapat. Dan di bank saya juga terima kemudian dia berpapakan juga. Mudah-mudahan bisa seluruh Indonesia bisa berjalan seperti ini. Saya rasa
Pak.